Eh, kirain belum mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alvin Nandita. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Video ini merupakan tugas untuk mata kuliah teori dan teknik mengambil keputusan. Nah, proses mengambil keputusan disusun oleh Alvin Nandita semester 4. Oke, yuk kita mulai presentasinya. Dimohon kepada teman-teman semua untuk memperhatikan teks yang sudah saya paparkan dalam monitor. Tolong jangan memperhatikan wajah saya, nanti ada yang jatuh cinta. Jadi, proses mengambil keputusan adalah serangkaian langkah yang diikuti untuk membuat pilihan atau tindakan terbaik untuk menyelesaikan masalah atau situasi tertentu. Proses ini melibatkan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengembangkan alternatif, mengevaluasi pilihan, dan mengambil tindakan yang sesuai. Nah, langkah-langkah penting dalam proses mengambil keputusan. Yang pertama itu identifikasi masalah. Definisikan masalah atau peluang yang perlu dipecahkan atau diambil tindakan. Langkah pertama dalam mengambil keputusan adalah mengenali bahwa ada masalah yang perlu diatasi atau peluang yang bisa dimanfaatkan. Ini melibatkan pengamatan situasi saat ini, mengidentifikasi perbedaan antara kondisi yang diinginkan dan yang sebenarnya, serta memahami dampak dari tidak adanya tindakan. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengetahui dulu masalahnya seperti apa, kemudian kedepannya harus seperti apa, ini mau dibawa kemana masalahnya. Nah, nanti akan muncul peluang-peluang cara mengatasi masalah tersebut. Nah, yang kedua itu pengumpulan informasi. Kumpulkan data yang relevan dan informasi untuk memahami masalah atau kesempatan dengan lebih baik. Setelah masalah atau peluang diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Ini bisa mencakup data statistik, laporan keuangan, hasil survei, umpan balik pelanggan, dan informasi lain yang membantu dalam memahami konteks dan akar penyebab masalah atau potensi manfaat dari peluang. Nah, selanjutnya itu mengumpulkan informasi. Jadi kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang sesuai dengan masalah tersebut supaya masalahnya itu tidak tidak, kalau dari bahasa internet itu jadi masalahnya tidak hoax ya, jadi masalahnya real adanya gitu. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan alternatif. Kembangkan berbagai alternatif, solusi, atau tindakan yang bisa diambil. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai alternatif, solusi, atau tindakan. Ini adalah fase di mana ide-ide dikembangkan dan berbagai opsi dieksplorasi. Alternatif ini harus mencakup berbagai pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi alternatif. Analisis dan bandingkan alternatif-alternatif yang telah diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Setelah mengidentifikasi berbagai alternatif, masing-masing alternatif harus dievaluasi berdasarkan kriteria yang relevan seperti biaya, manfaat, resiko, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya itu ada pemilihan alternatif. Pilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan kriteria evaluasi. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, pilihlah alternatif yang dianggap paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Keputusan ini harus didasarkan pada analisis data dan pertimbangan yang objektif. Nah, bentar teman-teman.
lupa gak pakai jam tangan. Nah kan kalau pakai ini agak keren. Nah yang selanjutnya itu ada implementasi. Laksanakan alternatif yang telah dipilih dengan merencanakan dan mengatur sumber daya yang diperlukan. Setelah alternatif terbaik dipilih, langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya. Ini melibatkan perencanaan tindakan, perorganisasian sumber daya, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peran mereka dan melaksanakan keputusan. Nah, itu evaluasi, pantau pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya untuk memastikan tujuan tercapai. Setelah implementasi, penting untuk memonitor kemajuan dan mengevaluasi hasil keputusan. Ini melibatkan pengukuran kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi apakah keputusan ini telah memberikan hasil yang diharapkan. Jika tidak, mungkin diperlukan penyesuaian atau tindakan korektif. Begitu. Jadi, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, tahapan penting dalam melakukan pengambilan keputusan itu yang ada 7 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua itu mengumpulkan informasi. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif. Yang keenam itu implementasi. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu evaluasi. Jadi begitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini nih yang paling penting. Nah, tuh kan, kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Oke, kayaknya presentasinya saya cukup akhiri di sini. Mohon maaf kepada rekan-rekan semua bila dalam proses penyampaian saya itu masih terbata-bata, bahasanya masih kaku, karena ya mohon dimaklum ya, saya itu baru pertama kali bikin video seperti ini. Jadi apalagi saya orangnya introvert, pemalu, ya mohon maaf pada rekan-rekan semua. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.